Di DPR ini kan banyak fitnah. Kita benar saja, dipitnah apalagi nggak benar. Anda rasakan itu? Betul. Sering kali? Sering kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satsarasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Stat FM di Jalan M. Delama, Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan Mendeling Natal. Sahabat Stat FM, selama 1,5 jam ke depan hingga informasi pukul 11.30 kembali kita bersua di program talk show paling inspiratif di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Sahabat Stat FM, di pagi hari ini kembali kami menyapa Anda semua dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini hari yang baik bagi kita semuanya dan berupaya semaksimal mungkin lebih baik daripada kemarin. Sahabat Stat FM, di pagi hari ini kita akan berbicara dengan narasumber kita sudah berada di studio. Masalah politik. Ini politik ini lebih asik nih, kurang nih 1,5 jam barangkali kurang waktunya kalau bicara masalah politik. Politik sering digambarkan dalam kalimat tidak ada yang abadi selain kepentingan. Stigma ini pula yang melekat dan tertanam dalam pikiran masyarakat banyak. Politik dianggap sebagai lumpur yang mengotori siapa saja yang masuk ke dalamnya. Namun banyak orang yang menafikan stereotip itu untuk bisa membantu sesama dan menyuarakan keinginan rakyat. Tamu kita di Ruang Paslah kali ini adalah seorang mantan legislator atau seorang legislator yang berhasil menjejakkan kaki di gedung DPRD Mendeling Natal selama 3 periode. 3 periode itu kalau dihitung tahun 15 tahun. Kalau ukurannya 3 periode itu nampaknya sebentar itu, tapi kalau dihitung tahunnya 15 tahun. 15 tahun itu diartikan dalam pengabdian itu sudah mapan, kemudian sudah banyak yang dapat diperbuat untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah. Binsar Nasution dalam tema kita pada saat ini, politisi dan suara rakyat. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, Oji. Saya manggilnya Oji aja ya. Oji Binsar ya. Ini Binsar Nasution. Barangkali kalau masyarakat Mandailing khususnya yang seringkali berdiskusi tentang kondisi daerah, kondisi masyarakat, tidak asing lagi buat Binsar. Namanya seorang Binsar. Selamat datang di studio. Mudah-mudahan disita dulu waktunya 1,5 jam di sini di tengah kesibukan, di samping menjalankan rutinitas sehari-hari. Kita berbicara politik karena memang kita kenal orang yang paling konsisten ya terhadap politik itu sendiri, tidak hanya selama menjadi anggota DPR, di luar itu pun Anda masih terus melakukan kritikan di media sosial. Kita lihat cukup kencang sekali, apalagi di grup-grup media sosial. Nah, politik ini kan satu siasat atau barangkali cara untuk mensukseskan atau mencapai target. Tapi dalam pandangan masyarakat banyak yang menilai bahwa politik itu kotor, politik itu ya untuk kepentingan dan lain-lain gitu kan. Kemudian yang abadi itu yang tertanam, yang abadi itu katanya hanya kepentingan. Bagaimana sih sebenarnya pandangan Anda terhadap hal itu? Ya. Saya pikir kan politik ini adalah alat cara kita ya, untuk mencapai tujuan saja. Mencapai tujuan ya. Kemudian kan itu kalau di teori-teori kan tidak ada yang salah ini. Ada yang tapi salah. Di sebagian prakteknya ada penyelewengan. Itu wajar-wajar saja. Sedangkan agama saja banyak orang yang berani menyelewengkannya, apalagi politik kan. Tapi bagi kita kan politisi ini, apalagi kami dulunya alumni P3 Reformasi yang dididik oleh Kiai Jainuddin MZ, kita menganggap politik ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Untuk membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan keinginan-keinginannya di
terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, Iya. terhadap lembaga peradilan, terhadap lembaga keamanan dan lain-lain hal, lain-lain hal lagi yang kita anggap bisa menyampaikan aspirasi masyarakat lah. Iya. Dan politik ini kan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, karena politiklah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan politiklah sesuatu kebijakan negara ditetapkan. Nah, hukum itu berawal kan dari politik dari keputusan politik. Itu barangkali kalau bagi kami politik ini adalah ibadah. Persoalan kepentingan yang abadi itu tentu kita mengarahkannya saja, kepentingan yang mana yang abadinya. yang abadinya. Kalau kepentingan rakyat kita buat abadi kan bagus. Bagus ya. Itu dia. Tapi kan seringkali bukan inkonstitusional, artinya tuh inkonsistensi gitu ya. Artinya ada berubah kesepakatan ketika ada sebuah kekuatan. Lalu dalam politik katanya kalau salah satu atau satu pihak atau seseorang itu pindah dari kesepakatan awal itu katanya tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan karena sudah berbeda kepentingan. Pandangan Anda terhadap itu, apakah dibolehkan seperti itu? Saya pikir terkadang kan politisi ini tidak bisa membuat kebijakan sendiri. Ada institusi yang memerintahkan dia kan. Di saat ada institusi yang memerintahkan dia, nah itu yang bahaya, yang merasakan akibat jeleknya itu kan politisinya. Padahal belum tentu kalau politisinya itu bermaksud mengikuti keinginan itu, tapi karena lembaga yang memaksa dia, dia harus ikuti. Jadi kita sebagai politisi saya pikir bagaimana meminimalisir saja. Tapi kan harus loyal katanya pada institusinya. Nah, itu yang membuat tadi politisi itu harus menuruti perubahan itu. Perubahan kesepakatan awal itu barangkali begitu ya. Nah, tapi yang jelas politik ini adalah bagian dari sebuah kekuatan, barangkali begitu ya. Untuk kekuatan menetapkan segala kepentingan atau kebijakan. Semuanya lah. Semuanya ya. Makanya kalau orang menghindar dari politik, maka dia akan jadi mainan-mainan politik kan? Mainan politik bagi orang yang menghindar ya. Nanti kalau kita campur adukan dengan agama ini politik identitas atau bagaimana gitu kan? Baik. Nah, kalau begitu apa yang mendorong Anda memilih jalan sebagai seorang politisi? Anda kan juga kita kenal dari mahasiswa, gerakan-gerakannya sebenarnya sudah gerakan-gerakan politis semua. Anda aktif di salah satu organisasi mahasiswa HMI gitu kan. Anda juga pernah bergerak di lembaga-lembaga swadaya masyarakat gitu. Kenapa Anda memilih jalan politik ini? Kenapa nggak mau jadi pengusaha murni saja, nggak ruwet pikiran gitu kan, hanya memikirkan satu sisi saja gitu? Ya artinya kan selama kita mengikuti ini munculnya sejak dunia perkuliahan. Sejak kita jadi mahasiswa kita ditunjukilah atau berjumpa dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan. Di organisasi kemahasiswaan itu memang tidak melulu semuanya mengajarkan kita politik, tapi ilmu dasarnya kan ilmu berorganisasi. Di saat kita mengikuti ilmu berorganisasi yang tidak kita peroleh di ruang kuliah ini, tentu kita disuguhi dengan contoh-contoh orang-orang yang berhasil di bidang organisasi, orang-orang yang berhasil di bidang teknologi, atau orang-orang yang jadi ekonom dari organisasi ini. Jadi kita tinggal pilih mana. Kebetulan pada saat saya berorganisasi di HMI, saya sangat familiar atau saya sangat kagum melihat Akbar Tanjung. Akbar Tanjung itu kan seorang politisi, tapi dia kuliah aja di teknik ya. Kan di teknik. Dia orang teknik UI, tapi dia bergeraknya menjadi politisi. Pada saat itu kita tidak melihat misalnya Anies Baswedan yang seorang pendidik kan, atau melihat Firmansyah yang baru meninggal. Itu seorang ekonom dari atau tidak melihat Didik J. Rabbini di HMI gitu kan. Pada saat itu kebetulan saya lebih cenderung berhaluan ke Akbar Tanjung yang menjadi politisi. Anda sendiri dulu waktu kuliah ngambil apa? Saya dulu teknik kimia. Ya. Berarti teknik kimia pindah ke
politisi. Jadi di dalam itu ada kaitannya, teknik kimia itu ada unsur-unsur di situ ya. Unsur Dalam politik di masyarakat ada juga unsur-unsur. Unsur-unsur ya. Atom-atom ada di situ ya, elemen-elemen ya. Itu yang mendorong. Kemudian mendorong itu akhirnya membawa Anda duduk di gedung wakil rakyat sampai 3 periode. Bagi sedikit kisahnya dong. 3 periode itu seperti apa perjuangannya gitu? Saya kan bermimpi dulu waktu jadi mahasiswa itu kan saya pernah juga setelah tamat itu ditawari PNS sebenarnya. Ditawari PNS pada saat itu kan masih muda lah masuk PNS tahun 2007 kan. Tapi saya tetap menyampaikan kepada orang yang menawari ini saya berkeinginan menjadi politisi, menjadi anggota DPR. Kemudian saya terus mengikuti reformasi. Pada saat itu ada kejadian reformasi, pada saat itu saya jadi sekretaris umum HMI Cabang Medan. Sekretaris umum HMI Cabang Medan, Cabang Medan di tahun 9899 ya. Oke. Terus dari situ Anda bermula untuk menjadi seorang politisi gitu. Ya. Lalu kisahnya selanjutnya menjadi anggota DPR itu kan tidak mudah. Ya. Banyak butuh pengalaman, butuh kemampuan, lobby, kemudian bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat sampai 3 periode. Ya, artinya setelah kita jadi aktivis itu kan muncullah reformasi kan, reformasi muncullah kebebasan berpartai, muncullah partai-partai baru bermunculan, kemudian karena kita dari organisasi HMI tentu banyak alumni HMI yang mendirikan partai. Tentu dia ajaklah, tentu dia mencari sumber kadernya itu dari mana? Dari organisasi-organisasi mahasiswa. Kebetulan kita ada senior waktu itu, diajaklah kita mendirikan P3 Reformasi, kemudian akhirnya menjadi PBR pada saat itu, Partai Bintang Reformasi. Kita ajak karena pimpinannya ini Jainuddin MZ. Pada saat itu saya ditugaskan mendirikan di Kabupaten Mandailing Natal. Tadi sedikit masalah senior yang mengajak Anda itu siapa? Dulu yang ngajak saya itu Romo Raden Safi'i. Romo Raden Safi'i yang sampai saat ini menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra ya. Itu Ustadz Romo tuh populer sekali tuh. Dengan doanya yang pada saat paripurna itu kan viral. Oke. Nah, Anda mendirikan, artinya diamanatkan untuk mendirikan kepengurusan partai di Mandailing Natal. Siapa dulu yang pertama Anda jumpai di Mandailing Natal untuk berdiskusi, mengajak untuk mendirikan mengkonsolidasikan kepengurusan partai itu? Waktu itu pertama karena ini partainya Kiai, tentu yang kami jumpai yang kami ajak pada saat itu ulama-ulama. Jadi ingat saya waktu itu paling pertama-tama waktu itu Pak Abdul Bais. Kemudian melalui Pak Abdul Bais ini saya mengetahui jaringan ulama, kedekatannya dengan Tuan Abdul Qadir almarhum kan, kemudian almarhum Bang Adnan Lubis. Kemudian dari situ kami jumpa dengan udah almarhum juga ini Royhan Rangkuti, kemudian Pak Tuan Husin. Itulah dulu awal-awalnya berdirinya Partai Bintang Reformasi. Itu kami mulai dulu di pesantren Darut Tauhid Jambor. Deklarasinya. Dan pada akhirnya memang ketua pertama P3 Reformasi itu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Abdul Qadir Lubis. Abdul Qadir Lubis ya. Kita kepikiran Syekh Abdul Qadir Al-Mandili terus karena kebesaran nama beliau ya. Oke, di situ lalu mengikuti pemilu ya. Pemilu tahun berapa? 2004. Jadi di situ Anda sudah lolos ya menjadi anggota DPR. 2004 tuh PBR itu meledak di sini 5 kursi. 5 kursi kemudian dapat jatah pimpinan. Ya. Tapi sebenarnya pada saat itu para ulama-ulama ini nggak jadi mencalon ini. Karena 3 bulan lagi sebelum pencalekan Tuan Abdul Qadir meninggal dunia waktu itu. Sehingga kawan-kawannya yang barisan ulama cuma tinggal yang ikut mencalon Pak Adnan Lubis dan dia jadi kan. Jadi waktu itu memang sudah ada sebangsa
kesepakatan barangkali itu para ulama itu memang dicalonkan oleh PPR. Iya, dicalonkan pada saat itu. Berarti Waktu itu kita bermimpi kursi PPR itu bisa 10 itu. 10 ya. Nah, cuma Dua- mungkin dua Tuhan satu berkehendak dapil. lain kan, Iya. tidak punya Tuhan mungkin berkehendak tidak kepingin ulama ini ingin masuk ke DPRD. DPR. Kenapa nggak boleh masuk ulama ke DPR? Pandangan Anda? Ya bisa jadi Tuhan mau melindungi mereka dari fitnah-fitnah kan. Fitnah paling utama Fitnah ya. paling utama di DPR ini kan banyak fitnah. Kita benar saja Iya. difitnah apalagi nggak benar. Anda rasakan itu Betul, sering kali sering kali. difitnah ya. Difitnah dalam arti apa namanya tuh? Ada sekongkol dengan pihak ini ya kita. Begitulah fitnah itu ya. Kita nggak tahu lah dengan siapa Gitu, bersekongkol betul kan. gitu ya. Baik, nah itu yang mendorong Anda tentunya menjadi seorang anggota DPR dengan kelompok itu pada saat 2004 ya, lalu 5 kursi kemudian berkiprah seterusnya menjadi anggota legislatif selama 3 periode. Itu kan merupakan satu prestasi tersendiri ya. Kalau ukurannya DPR Mandailing Natal ini kan berdirinya di tahun 99, lalu ada anggota DPR transisi 99 definitif sampai 2029, itu berarti kan sudah 5 periode ya kalau nggak salah jadinya ya. Iya. 5 periode kan, yang kemudian pecah rekornya itu salah satu anggota DPR yang menduduki sampai saat ini 4 periode, itu namanya Bahri Effendi ya, 4 periode dia. Jadi kan Anda sebenarnya sudah termasuk runner up yang menduduki 3 periode. Memang banyak ya, ada Pak Asim Renaitami, Insinyur Zubair, itu Hajar Riado, itu memang rata-rata anggota DPR yang 3 periode. Nah, ini kan prestasi. Lalu apa sih rahasianya saat itu, kenapa Anda bisa mampu bertahan sampai 3 periode? Kalau ukurannya saya jauh kali bedanya, saya cuma 1 periode gitu kan. Tapi Anda 3 periode. Boleh kasih sedikit apa sih sebenarnya rahasia Anda kok bisa dipercaya selama 3 periode di dapil yang sama ya? Dapil yang sama ya, oke. Saya pikir Pak Basah kan kita menjalankan tugas saja. Ya. Artinya kan kita kan jadi DPRD ini tidak bisa bekerja sendiri sebenarnya. Kita untuk duduk itu melibatkan banyak orang. Iya. Kemudian kan orang yang banyak ini kita jaga, bukan silaturahminya. Nah, itu saja. Kemudian kan jadi DPRD ini kan tugasnya saya pikir lebih berat daripada seorang kepala dinas. Lebih berat ya. Lebih berat. Karena seorang kepala dinas itu kan neken uang. Naikin uang. Kita nggak neken uang, tapi mengeluarkan uang terus. Mengeluarkan uang dan menetapkan kebijakan anggaran Iya. itu ya. Bisa kita bayangkan misalnya kalau seorang kepala dinas di hari raya dia punya banyak uang dan paling-paling dia hanya bagi saudara-saudara dekatnya. Tapi bagi kita seorang anggota DPRD, kita punya uang misalnya sama-sama punya uang, tapi kita baginya kepada semua orang yang tidak kita kenal pun harus kita bagi kan. Nah, jadi Sering datang ke rumah minta THR gitu ya. kalau misalnya orang-orang kita kan dia tidak akan mau datang. Iya. Dia kita sendiri yang harus antar, ini yang harus kita Terus jaga. yang kan? datang minta THR itu padahal nggak memilih kita, itu, itu yang dikasih juga. dikasih juga. Tapi- Yang nggak pilih kita bukan di dapil kita kan. Tapi istilahnya ketemu gede lah. Itu pun harus kita santuni. Tapi porsinya kecil barangkali gitu ya. Jadi itu yang harus kita, yang saya Dijaga, lakukan, ya? itu saya jaga hubungan dengan orang-orang yang pernah ikut mensukseskan kita. Kemudian yang kedua, kalau untuk masyarakat umum, saya selalu menjaga bagaimana daerah saya itu bisa terbangun itu saja. Aspirasi itu secepatnya disampaikan dan diperjuangkan Iya. di Saya kontrol di DPR sana Kontrol, apa aspirasi masyarakat yang disampaikan ke saya ataupun yang disampaikan melalui musrembang. Saya lihat itu di basis-basis suara saya tiap tahun itu harus ada pembangunan. harus ada pembangunan. Dan itu memang dirasakan masyarakat itu, keberadaan kita menjadi wakil mereka begitu kan. Itu trik yang paling dijaga sampai saat ini. Ya. Komunikasi Anda setelah tidak DPR lagi masih bagus dengan mereka? Masih, saya usahakan minimal sekali seminggu itu masih turun Masih turun. ke daerah.
masih reses istilahnya ya. Ya, sekali seminggu lah ngopi-ngopi, Ngopi ya. cerita-cerita sampai sore pulang itu. Menjemput aspirasi gitu ya. Dan itu dilakukan sampai sekarang ya. Masih. Yang sampai, lain sampai kemarin saya masih di daerah. tapi kenapa ini tidak semua, saya tidak menjustis ya, artinya tidak semua. Tapi kalau anggota DPR setelah jadi itu sangat jarang sekali turun untuk menjemput aspirasi itu kecuali perintah aturan, misalnya reses gitu. Tapi kalau tidak reses malah justru nomor handphonenya pun misalnya sulit dihubungi. Itu bagaimana Anda melihat itu, karena Anda juga seorang anggota DPR 3 periode yang selalu menjaga hubungan itu dengan konstituen Anda. Kemudian nomor handphone Anda sewaktu menjadi anggota DPR pernah nggak mati? Saya nggak pernah mati. Tidak pernah. 24 jam. 24 jam. Kapan saja ditelepon Anda bisa pada saat itu dan langsung ditindak lanjuti. Ya, karena waktu saya mahasiswa Bertanjung pernah bilang kepada saya, sekali Anda tidak mengangkat telepon orang, berarti satu suara sudah hilang katanya. Hilang Satu suara katanya. Satu suara. Bahkan bisa kalau kebetulan yang hilang itu satu berpengaruh bisa hilang 10 20 ya. 20 lah. Itu prinsip kita sebagai yang harus kita jaga sebagai anggota DPR kan. Karena kita bisa duduk di sana itu kan karena memakai suara rakyat. Memakai suara rakyat. Nah, menjadi politisi rasanya bukan rasanya bukan cita-cita Anda sejak kecil. Karena rasanya menjadi politisi itu tidak pernah dicita-citakan gitu ya. Biasanya kan kalau ditanya masa kecil itu mau jadi apa? Menjadi polisi, tentara, kan, dokter itu paling sering ya. Tidak pernah misalnya menjadi seorang politisi. Rasanya menjadi guru, dokter, pengacara atau pilot itu yang paling sering kita dengar bahwa anak-anak itu bercita-cita seperti itu. Apa sih cita-cita Anda dulunya dan sebenarnya yang diharapkan orang tua Anda terhadap Anda dulunya? Saya dulu punya cita-cita seorang dokter. Dokter ya? Nah, saya UMPTN memang saya pilihan pertama saya dokter. UMPTN waktu itu pilihannya di USU juga? Di USU. Ini memang cita-citanya jadi dokter. Ya. Orang tua? Orang tua saya juga minta saya jadi dokter. Tapi tidak menyesal dengan tidak jadi seorang dokter? Tidak menyesal. Kenapa lalu menjadi seorang politisi itu sama sekali dari kecil tidak pernah dicita-citakan ya? Itu proses saja ya. Misalnya sampai berorganisasi lalu melihat pentingnya orang-orang yang punya komitmen yang kuat ya untuk menjadi seorang politisi. Menjadi seorang politisi itu apa sih sebenarnya syaratnya menurut Anda? Saya pikir, banyak uang itu syarat utama enggak? Orang kan menjadi politisi ini menarik setelah reformasi ini. Setelah reformasi. Kalau masa Orde Baru kan bagaimana kita kan hidup mulainya masa Orde Baru. Bagaimana kita bisa bercita-cita jadi politisi pada saat itu semua orang dibungkam kan. Setelah reformasi ini tentu banyak anak muda saya pikir sekarang hari ini tertarik menjadi politisi kan. Karena sudah ada kebebasan kan. Sudah ada kebebasan. Jadi saya pikir modal utama kita menjadi politisi itu tetap ilmu pengetahuan lah. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Artinya kan kita harus paham bagaimana ilmu bernegara. Kalau kita tidak paham menjadi politisi, tidak paham tentang ilmu bernegara, maka kita jadi politisinya akan ikut-ikutan saja di DPR sana. Seperti kata Iwan Fals gitu ya. Hanya datang ini gitu kan. Nah, syarat utama itu memang itu ya, ilmu pengetahuan. Tapi banyak orang yang berkemampuan ilmu pengetahuannya tidak pernah jadi pada tujuan itu. Karena seorang politisi kan sudah jelas tujuannya itu adalah meraih sebuah kewenangan kekuasaan ya, katakanlah anggota DPR, bupati, wakil bupati, gubernur dan seterusnya menjadi presiden gitu. Kalau nggak ada pendampingan itu gimana? Anda melihatnya seperti apa sekarang ini? Artinya kan pendampingan maksudnya gimana Pak? Yang tadi mendampinginya supaya jadi gitu, modal yang kuat. Artinya kan ini yang buat sistem pemilunya. Sistem pemilu yang hari ini kita suara terbanyak ini, inilah yang menghancurkan itu kan. Inilah yang menghancurkan sehingga orang pun tidak perlu ilmu pengetahuan, dia tinggal cukup modal aja.
untuk menjadi anggota DPR hari ini cukup orang tua kita kaya, terkenal, udah bisa kan. Tidak tapi anggota DPR saja, iya, termasuk pimpinan daerah. Pimpinan daerah. Tapi belum tentu setelah di sana apa yang mau dia kerjakan kan. Syukur kalau dia setelah duduk masih mau belajar atau dicarinya orang yang mendampingi dia dalam prosesnya, syukur. Tapi kebanyakan kita lihat setelah duduk malah jadi ogah-ogahan kan. Tapi kan ada juga anggarannya untuk anggota DPR ini supaya memahami, ada bintek namanya, ada ini namanya, kan itu juga dikeluarkan biaya besar itu terkait dengan itu ya. Pengalaman saya 15 tahun, pada umumnya legislator itu nggak masuk lagi, walaupun pergi bintek misalnya, tapi nggak masuk lagi kalau sudah duduk. Sudah duduk ya. Makanya mestinya itu dilakukan oleh partai sebelum jadi anggota DPRD mestinya. Orientasinya. Sebelum menjadi anggota DPR di situ diberikan pendidikan itu ya. Kalau udah atau jadi sebelum mencaleg lah, itu harus itu artinya kan bisa dilakukan apabila seseorang itu jadi kader partai. Tapi hari ini kan orang yang mencaleg itu bukan kader partai. Iya. Dan memang partai juga kesulitan mencari caleg. Karena partai hanya cari kursi. Jadi siapa yang mau bisa menghasilkan kursi itulah dipasangnya kan. Dan memang sangat sulit sekali gitu ya. Nah, ketika Anda sudah memutuskan berkarir di politik, tidak jadi, ada Anda tawaran menjadi seorang ASN, Anda menolaknya. Bagaimana respon keluarga Anda, terutama orang tua? Saya di rumah biasanya, karena saya kan anak paling besar. Paling besar ya. Saya dibebaskan oleh orang tua saya. Untuk memilih. Karena saya pergi sekolah saya ke Medan, habis SMP dari sini itu dilepas sendiri. Dilepas sendiri SMP sudah sendiri SMP, berangkat ke Medan. Ya. SMA-nya di mana dulu? Saya SMA-nya di Medan, Pak. Saya SMA itu sudah masuk SMK, tapi jurusan kimia juga saya SMK-nya. Saya pikir selama ini Anda seorang pasmada gitu. Berarti SMA di Medan ya. SMK ya berarti SMK ya? saya. SMK kimia. SMK teknik kimia. Teknik kimia ya. Lalu dari situ Anda langsung masuk ke perguruan tinggi ya, USU ya. Ya. Saya mulanya dulu di diploma kimia MIPA USU, kemudian melanjutkan ke teknik kimia. Tapi teknik kimianya sebenarnya saya nggak selesai di tugas akhirnya. Nggak selesai. Karena saat itu saya mengalami kecelakaan waktu ngerjain tugas akhir, kemudian berobat di kampung. Situlah muncul partai. Situlah muncul partai. Terakhirnya habis masa studinya kan. Iya. Anda pernah kecelakaan waktu itu ya? Kecelakaan naik motor ya? Motor. Lama ya berarti Anda pulang kampung itu? Saya baru bisa jalan tuh setelah 2 tahun. 2 tahun. Apa yang dilakukan pada saat 2 tahun itu? Masa pendidikan kan? Masih kuliah ya? 2 tahun itu artinya kan di akhir-akhirnya itu kita jalan pakai tongkat. Disitulah muncul partai. Kita urus partai, kemudian pemilu, pas saya ikut pemilu menang, saya pun dipanggil ke USU, habislah masa studi. Dikasih waktu itu masih ada yang kenal, dikasih surat pindah, tapi saya pikir ini kompensasinya kursi DPRD. Jadi saya waktu itu tidak menyesal karena sudah duduk kan. Sudah duduk di DPR. Berarti Anda berjuang di partai pada saat itu dengan kondisi kaki belum sempurna ya. Wah, luar biasa. Punya semangat dan luar biasa sekali gitu ya. Nah, bagaimana peranan orang tua Anda dalam kehidupan Anda? Dominannya seperti apa dan apa selalu yang diingatkan atau pesan yang paling bermakna dalam hidup Anda oleh orang tua? Ya, orang tua saya biasanya mendidik saya keras karena ya? Di rumah itu kami waktu itu berlima laki-laki semua. Nah, setelah saya kuliah baru ada adik saya perempuan. Ada perempuan ya. Keras. Cuci pakaian sendiri, masak sendiri karena waktu itu orang tua saya laki-laki kan kerja di bengkel. Di bengkel ya. Ibu saya waktu itu masih ke sawah. Jadi sebelum ibu saya muncul dari sawah kami harus sudah cuci piring, udah siapkan masak nasi, tinggal menggulai saja ibu kami waktu itu dulunya. Sehingga kalau saya waktu pergi ke Medan merantau, pesan yang selalu saya ingat orang tua saya, kejujuran lah dipegang. Kejujuran ya. Jangan menipu orang. Jangan menipu orang. Itu diingatkan terus. Diingatkan terus. Sampai Anda jadi anggota DPR juga masih diingatkan jujur.
jangan menipu kolega lah gitu ya. Kolega. Artinya semua yang berhubungan dengan kita. Lalu setelah Anda menjadi seorang politisi, kemudian menjadi anggota DPR, ya ketemu dengan jodoh Anda. Istri Anda bagaimana mendorong Anda seorang politisi? Oh, mendukung lah. Sepenuhnya. Karena istri saya sudah kenal waktu dari kuliah. Dia sudah tahu kita dulu aktivis yang jarang masuk rumah. Waktu kuliah pun tempat kos itu hanya tempat nyuci pakaian dan istirahat sebentar, itu saja. Jadi ketika Anda biasanya pulang ke rumah main jam kecil gitu ya? Iya. Jam 1, jam 2, jam jadi sudah dipahami dari masa muda gitu ya. Kemudian didukung terus ya. Didukung terus keputusan itu. Baik, sahabat Istata FM, duduk selama 3 periode di Gedung Wakil Rakyat. Tentu banyak yang telah disuarakan oleh Binsar Nasution. Kira-kira apa yang menjadi concern seorang Binsar Nasution di dunia politik, dan apa saja yang menjadi perjuangannya selama duduk di DPRD, serta bagaimana rincian kasus Pileg 2009 sampai harus dituntaskan di Mahkamah Konstitusi, akan kita kulik selepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif.